Freddy Pilor, Guru Asuransi. Ini video buat teman-teman sobat muda yang bekerja di perusahaan broker yang ditempatkan di bagian teknik atau untuk mendapatkan backup ataupun bagian placement, ya. Tentu kalau misalnya Anda, ini soalnya kemarin saya punya sobat muda bercerita bahwasannya dia ditekan oleh bosnya dan kemudian dimaki-maki dan dia cukup stres. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan backup dari perusahaan asuransi. Mungkin juga dia digoblok-goblokin sama bosnya, ya. Jadi saya pikir ini bukan salah dia, ya. Kalau katakanlah memang dia belum kompeten, belum berpengalaman, ya mesti apa? Diajarkan bagaimana melakukan placement, ya. Kalau katakanlah seseorang yang belum pengalaman langsung diterjunkan untuk melakukan placement, tidak diajarkan bagaimana langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, tentu apa? Akan stres. Malah bisa melakukan kesalahan. Nah, pada waktu saya memimpin sebuah perusahaan pialang asuransi bernama Antara Intermediate Indonesia, ya, saya selalu memberikan pengarahan terlebih dahulu. Ya, pertama, saya membuat security list. Saya membuat security list daftar perusahaan-perusahaan asuransi yang bisa kami gunakan, ya, dan itu wajib dipatuhi oleh bagian teknik saya, bagian penempatan, ya. Kemudian kedua, saya mengajarkan TC mereka. Ini standar TC yang biasa kami gunakan untuk kamu pakai, ya, untuk lakukan penempatan, ya. Kemudian kamu hubungi perusahaan ini yang tadi security list, kamu hubungi siapa yang bisa dihubungi di sini. Mungkin dia punya GM-nya ataupun manajer, mungkin bukan pasti yang bukan BOD-nya, ya. Karena di sini BOD-nya saya kenal dan kemudian mungkin GM-nya juga saya kenal sampai manajernya, ya. Dan saya kasih nama, kamu hubungi ini, namanya jabatannya ini, ya. Kamu tempatkan di sini. Saya ajarkan mereka begitu sehingga dia bekerja secara penempatan, ya. Dan kemudian kalau misalnya ada kesulitan penempatan, pasti manajer saya datang kepada saya, Pak, saya sulit mendapatkan kapasitas ini. Kenapa kamu sulit mendapatkan kapasitas ini? Tentu ada alasannya. Karena perusahaan ini begini-begini. Oke, kamu tunggu, ya. Kamu coba hubungi atasannya lagi. Bilang saya minta untuk dapat di backup, untuk dapat di support, ya. Saya bagian jalan, ya. Atau coba kamu lakukan lagi ke tempat perusahaan asuransi lain. Atau coba kamu lakukan dulu deh pendekatan. Nanti setelah itu saya yang turun. Akibat saya bagian jalan keluar, bukan marah-marah, ya. Tapi mungkin lain bos, lain cerita, ya. Jadi itu yang saya lakukan bagaimana seseorang sobat muda yang baru mulai masuk untuk mendapatkan placement, mendapatkan backup. Tapi kemudian kalau seandainya memang resikonya hancur, mengalami kerugian, tulang semua, bisnisnya tulang, ya tentu bisnis ini akan juga sulit dapatkan backup, ya. Dan saya sebagai direksi memahami hal tersebut bahwa bisnis ini memang sulit mendapatkan backup. Kenapa? Karena loss ratio-nya jelek. Ya, kemudian apa? Kita tidak kasih bisnis yang lain yang daging. Alhasil apa? Pasti siapapun yang melakukan penempatan akan mengalami kesulitan. Ya, bahkan saya sebagai seorang direktur, ya, saya mendapatkan bisnis yang jelek kepada perusahaan asuransi tanpa bisnis yang bagus, pasti apa? Mereka akan tolak. Saya sadar bahwasannya saya harus punya kewajiban memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi. Saya tidak mau memberikan kerugian, saya harus memberikan keuntungan. Jadi kalau ada bisnis jelek, saya akan coba sampaikan, ini bisnis jelek, tolong bantu gua kasih bisnis yang lain yang untung. Akhirnya apa? Itu jalan keluar, itu solusi, ya. Itu yang saya coba sampaikan kepada para manajer saya, tolong kamu sampaikan apa adanya loss ratio dan kemudian sampaikan kepada asuransi tersebut bahwa kita minta tolong lo ambil sekian, karena kita pun juga kasih kamu bisnis daging, bukan cuma tulang saja. Nah, dengan seorang bagian placement, seorang technical ataupun bagian underwriting yang melakukan pendapatan ke perusahaan asuransi diajarkan demikian dan terjadi pengulangan, saya percaya dia akan mampu melakukan placement, ya. Jadi kalau katakanlah seseorang yang belum pernah melakukan placement dan diajarkan cuman begitu doang, ya, tidak diarahkan, tidak diberikan langkah-langkah, saya percaya siapapun yang akan bekerja di perusahaan broker untuk melakukan placement akan stres, ya. Kemudian resign. Ya, jadi oleh sebab itu pesan saya kepada para BOD di perusahaan broker, ya mungkin Anda bisa terima boleh tidak, tapi sebaiknya dibekali semua pegawai Anda dengan ilmu-ilmu praktis. Ya, tentunya dia mesti kompeten terlebih dahulu.
Tapi praktek tersebut Anda mesti lakukan. Agar apa? Anda punya bibit unggul yang bagus. Jangan sampai bibit unggul Anda ternyata apa? Frustasi dengan Anda dan kemudian apa? Dia keluar. Karena biaya untuk rekrutmen, biaya pelatihan, biaya penempatan itu tidak murah. Dan mencari bibit yang bagus tidak mudah. Oleh sebab itu, Anda mesti bijak dan kemudian lakukan pelatihan yang memadai, ya. Dan buat sobat muda pemasaran, ya, Anda bisa belajar dari saya dengan senang hati. Saya akan mengajar Anda dengan senang hati. Ya, Anda tinggal subscribe, kemudian Anda komen, kemudian Anda like ataupun Anda share. Anda minta materi apa saja, saya akan coba buatkan. Saya Fedi Pilor, guru asuransi bagi industri asuransian Indonesia.